Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tema kita pada pagi hari ini adalah zakat fitrah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menunaikan zakat dalam banyak ayat, dan biasanya dibarengkan dengan perintah untuk mengerjakan sholat. Kita banyak menemukan dalam Al-Quran ada perintah-perintah tentang mengerjakan sholat dan zakat dalam satu ayat, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Atau bentuknya bukan perintah tapi merupakan sifat, alladzina yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Ini menunjukkan bahwa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita bukan hanya menyerahkan anggota badan kita untuk beribadah kepada Allah, tapi juga kita menyerahkan harta yang kita gapai, harta yang kita kejar, yang hakikatnya adalah milik Allah dan dititipkan kepada kita, adalah juga kita persembahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada amwal, ada anfus. Ada ibadah yang berkaitan dengan harta, ada ibadah yang berkaitan dengan badan. Maka gerak-gerik kita dalam melaksanakan ibadah, baik melibatkan keseluruhan atau sebagiannya, adalah bagian dari bentuk ibadah kita kepada Allah dengan badan kita. Dan ada ibadah yang berkaitan dengan harta, di mana kita harus mengeluarkan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang kita tuju, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harta yang wajib kita keluarkan di jalan Allah adalah diantaranya zakat. Zakat ada dua macam, ada zakatul mal, ada zakatun nafs. Ada zakat yang berkaitan dengan titik beratnya adalah harta itu sendiri. Ada zakat yang dikeluarkan berupa harta tapi titik beratnya adalah jiwa. Jadi standarnya adalah setiap jiwa yang bernyawa dan hidup di masa bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal, atau sebagian bulan Ramadan dan hidup di bulan Syawal, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakatnya yang disebut dengan zakatul fitr. Maka pada pagi hari ini yang coba kita bahas adalah zakat fitrahnya, karena zakat fitrah melibatkan hampir semua kaum muslimin. Sedikit sekali orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Beda dengan zakat mal, mayoritas tidak mengeluarkan zakat mal karena nisabnya sangat tinggi, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang mengeluarkan zakat malnya. Tapi zakat fitrah itu mayoritas kaum muslimin berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah ini. Dan sedikit sekali yang tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Di antara hikmah dari kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Ibnu Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farada Rasulullah zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafathi wa tu'matan lil masakin. Bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan tujuan untuk membersihkan orang berpuasa dari sifat-sifat yang melalaikan atau dari perbuatan-perbuatan yang melalaikan dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena sekalipun kita berada dalam kondisi berpuasa, tapi masih banyak hal-hal yang kita abaikan. Ada perbuatan yang tidak berguna masih kita kerjakan, dan ada kata-kata atau perbuatan yang tidak baik masih kita lakukan.
Maka zakat fitrah ini untuk mensucikan orang yang berpuasa dari al-lagwu war-rafath. Itu tujuan atau hikmah yang pertama. Yang kedua adalah wa tu'matan lil masakin. Tujuannya adalah atau hikmahnya adalah untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin, khususnya adalah makan bagi mereka orang-orang miskin di satu hari Idul Fitri tersebut. Agar mereka tidak sibuk untuk mencari nafkah, agar mereka tidak sedih ya, karena tidak mendapatkan makanan, agar mereka tidak meminta-minta kepada orang lain, sehingga ketika kita siapkan untuk mereka makanan untuk mereka santap di hari yang gembira itu, maka mereka bisa bersama-sama merasakan indahnya Idul Fitri. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, "Ughnuhum 'anis su'ali fi hadzal yaum." Berikanlah kecukupan kepada mereka di hari ini dari meminta-minta. Berikanlah kecukupan kepada mereka ya di hari ini, artinya hari Idul Fitri, dari meminta-minta, anis su'al. Ini hikmahnya ada dua ya. Selain itu, zakat fitrah ini juga memiliki hikmah dalam rangka untuk mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat dermawan, ya, mudah untuk mengeluarkan apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki sesungguhnya adalah titipan yang diberikan Allah kepada kita, sehingga salah satu bentuk syukur kita kepada Allah atas titipan tersebut, maka kita keluarkan harta itu kepada mereka. Kemudian hukumnya, para ulama ya, mengatakan bahwa zakat fitrah hukumnya adalah wajib. Wajib bagi seseorang yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah, wajib untuk dirinya dan semua orang yang dinafkahinya. Jadi saya misalnya wajib memberikan nafkah, memberikan zakat fitrah untuk diri saya dan istri saya serta anak-anak yang saya nafkahi, atau mungkin ada orang tuanya atau ada kakaknya, adiknya yang memang bagian dari orang-orang yang dinafkahinya. Hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, beliau mengatakan faradallahu zakatal fitri. Faradha Rasulullah zakatal fitri min Ramadan sa'an min tamrin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan sa'an min tamrin, satu sok dari kurma. Au sa'an min sya'irin, atau satu sok dari gandum. Wajib atas siapa? Alal abdi wal hurri. Wajib atas budak dan orang yang merdeka. Nah, kita semuanya adalah orang yang merdeka. Budak saja yang tidak punya hak kepemilikan, dia dan hartanya milik majikannya, dia wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi dia tidak bisa mengeluarkan zakat fitrah karena dia tidak memiliki harta. Tapi majikannya, orang yang menaunginya, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Dan ini tentu tidak dikiaskan kepada pembantu, karena pembantu bukanlah budak. Walaupun sebagian ulama mengatakan pembantu termasuk yang kita nafkahi, maka wajib untuk dikeluarkan zakat dari majikannya. Tapi dia kerja di kita itu bukan karena dia menjadi budak, tapi dia kita gaji. Sehingga dia adalah orang yang kita sewa, istilahnya al-ajir. Pegawai yang kita gaji namanya al-ajir, orang yang kita sewa. Ya. Karena kalau khadimah, pembantu, kita wajibkan atau wajib bagi kita keluarkan zakat fitrahnya dari kita, maka berarti ya, perusahaan pun wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi karyawan-karyawannya. Ya kan? Sehingga kalau mampu dan ya, bisa, kita boleh mengeluarkan zakat fitrahnya, tapi tidak wajib bagi kita. Wadzakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan, wassaghiri wal kabiri minal muslimin, ya, wajib bagi anak-anak
dan orang dewasa dari kaum muslimin. Anak-anak dari mulai lahir, ya, lahir walaupun baru lahir, tapi dia mendapati sebagian dari Ramadan, maka dia wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau dia tidak mendapati sebagian dari bulan Ramadan, misalnya lahir pas habis maghrib, maka tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Tapi kalau lahir sebelum maghrib, itu sudah wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Jadi mendapati sebagian dari Ramadan dan hidup di bulan Syawal. Atau orang meninggal dunia, ya, mendapati sebagian Syawal dan dia hidup di bulan Ramadan, juga wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Sehingga kalau ada orang meninggal dunia sebelum Syawal, ya, sebelum maghrib, hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka dia tidak wajib untuk dikeluarkan zakat fitrahnya. Kemudian miqdaruha, kadar yang kita keluarkan, berapa kadar yang harus kita keluarkan dari zakat fitrah ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Umar tadi, bahwa kadar zakat fitrah yang wajib kita keluarkan adalah 1 so'. 1 so'. So' itu adalah takaran, bukan timbangan. Kalau kita punya liter, itu adalah takaran. Kilogram itu adalah timbangan. Zaman dulu belum ada timbangan, ya, atau ada tapi sangat jarang. Tapi yang digunakan adalah so', ya, takaran. 1 so' itu sama dengan 4 mud. 4 mud. 1 mudnya itu sama dengan orang mencakup, ya, dengan kedua tangannya, meraup dengan 2 tangannya secara penuh dengan tangan yang normal, bukan tangan yang gede, bukan tangan yang kecil. Ya, kita semualah ini 1 mud. Tangan-tangan kita ini adalah 1 mud. Nah, itu 4 kali sama dengan 1 sok. Ya. Nah, kita bisa coba misalnya beras, kita pakai 2 tangan 4 kali, berapa kilo dan berapa liter di situ. Maka kemudian para ulama mengkonversi, beristihad untuk mengkonversi kira-kira 1 sok itu sama dengan berapa kilo, sama dengan berapa liter. Ya. Para ulama mengatakan seperti yang kita sudah semua paham, ya, 4 mud atau 1 sok itu sama dengan 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Ya. Dan itu minim. Ya. Kalau mau aman, sebagian ulama memberikan jumlah yang sangat aman, ya, tidak mengkhawatirkan, tidak terlalu mepet, itu 3 kilo. Ya. Jadi minimal 2,5 kilo. Tapi kalau mau aman itu 3 kilo. Karena itu kan takaran, ya kan, tentu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, walaupun tidak terlalu jauh selisihnya. Daripada kurang. Ya, daripada kurang. Lebih juga buat sodakoh gitu kan. Jadi minimal segitu. Tapi kalau ada yang mau ngasih 1 karung juga nggak apa-apa, ya kan. Lebih juga nggak apa-apa. Ya. 3,5 liter itu kalau dikonversi itu sudah tidak sampai 2,5 berarti. 2,4. 2,5 itu pembulatan. Ya. Jadi supaya lebih. Ya, sebagian ulama 3 kilo menggunakannya. Maka coba masing-masing menggunakan tangannya masing-masing, menggunakan beras, kemudian ditimbang atau ditakar, kira-kira berapa? Gak usah hitungan yang minim lah. Iya. Maka jangan pakai minim, khawatir nanti, ya kan? Jangan pakai yang minim-minim, dilebihkan. Kalau